Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pemrograman Python dasar. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan file bagian kedua. Langsung mari kita masuk ke PyCharm community yang telah kita siapkan. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita sudah menggunakan operasi read, kemudian ada write, append. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan langsung operasi read tambah write. Jadi istilahnya mode di sini nanti modenya bukan lagi W, A atau R, tapi ada R+. Pertama-tama kita buka proyek Explorer-nya. Kita klik di sini, kemudian klik kanan di bagian ini bebas ya. Kemudian pilih di sini ada new, kemudian pilih Python file, ketikkan nama dari file yang akan kita gunakan saat ini yang baru, yaitu operasi file R+. Nah, seperti ini. Enter. Ya, kita sudah membuat seperti ini. Kemudian di sini akan saya berikan keterangan untuk mempermudah nanti ketika kita membuka, untuk belajar juga mudah. Kita beri komentar dengan titik 3, saya enter di sini. Program baca, oh ya, buka dulu ya. Buka, baca, dan sekaligus untuk menuliskan data ke dalam file secara langsung. Ini tidak akan dieksekusi karena ini berupa komentar. Oke, saya kasih variasi biar bagus. Modenya di sini saya beri keterangan. Oke. Mode yang digunakan yaitu modenya R+. Ya, saya kasih tanda kutip biar modenya jelas. Berikutnya ya, ada kita tambahkan beberapa kombinasi dan variasi tambahan. Kombinasi variasi tambahannya seperti apa? Oke, kita lihat. Kombinasi dan variasi tambahannya yaitu input langsung dari user atau pemakai. Kalau sebelumnya kita belum melakukan ini kan kita tambahkan. Jadi nanti akan dilakukan sebuah input dari pemakai baik berupa angka maupun teks di sini. Oke. Kemudian untuk lokasi berkas atau file yang saya gunakan, saya akan copy paste saja dari yang kemarin di sini. Berkasnya ini ya. Ini akan saya copy saja. Kemudian saya paste di sini. Ini adalah lokasi berkasnya. Kalau kemarin saya beri nama file saya, nah sekarang ini akan saya beri nama, misalnya ini nanti digunakan untuk menuliskan atau menyimpankan data-data berupa kontak person yang berupa medsos-medsos yang dimiliki oleh teman-teman kita atau rekan-rekan kita. Oke, kita kasih nama sesuaikan dengan yang tempat kita menyimpan. Saya buka dulu ya, saya di sini terakhir operasi file ya, di drive F, kemudian daftar kontak namanya. Urut-urutannya nanti berada di sini semua. Daftar kontak ini di sini. Caranya cukup kita ini copy, kemudian nanti di paste di sana juga boleh. Daftar kontak .txt. Ini boleh dikosongi, boleh diberi data apa adanya dulu. Oke. Setelah itu kita kembali ke sini, namanya kita sesuaikan yaitu di sini daftar kontak. Besar kecil sangat mempengaruhi. Kemudian modenya, oh ya, ini saya minimize ya bagian yang ini. Saya minimize saja. Nah, modenya adalah R+.
Kita sekarang sudah mengaktifkan path ke Python Programming, belajar Python, operasi file, daftar kontak txt dengan mode R+. Nah, berikutnya kita akan coba baca. Dengan cara membacanya, kita masukkan ke dalam sebuah variabel atau objek dengan nama teks misalnya. Teks sama dengan berkas titik read itself ya. Jadi maksudnya apa? Ini berkas ini nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel teks hasil koneksitasnya. Nah, di sini modenya read atau sedang dibaca. Nah, berikutnya kita nanti akan membuat sebuah inputan, tapi sebelumnya akan kita beri variasi dulu biar nanti tampilannya agak menarik gitu ya. Kita berikan misalnya print selamat datang di aplikasi pendataan nomor kontak. Nah, misalkan gitu ya. Selamat datang di aplikasi pendataan nomor kontak. Oke. Kemudian print kita beri garis seperti ini, nanti akan ditampilkan di jendela debugger. Kemudian nanti akan ditampilkan juga isinya langsung ya. Print isi dari file daftar kontak .txt. Nah, saya kasih titik 2. Kemudian kita akan memasukkan data dari inputan user. Akan saya tuliskan di sini. Saya kasih komentar bahwa bagian di bawah ini fungsinya untuk memasukkan inputan dari user ya. Oke. Langsung inputan dari user di sini biasanya kalau kontak dari daftar kontak gitu ya. Itu misalnya nanti nama, nomor HP, medsosnya misalnya ada Facebook dan Instagram, itu saja nanti yang kita masukkan. Untuk selebihnya nanti silahkan divariasikan, dikombinasikan sendiri. Oke, yang pertama misalnya nama, saya akan membuat variabel dengan variabel nama. Ini nanti melalui input ya, input yang akan ditampilkan nanti yang ada di dalam kurung ini. Misalnya ini ya, nama titik 2 nanti siapa namanya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya misalnya saya kasih variabel berikutnya dengan nama medsos underscore fb. Nah, ini nanti digunakan untuk input misalnya Facebooknya gitu ya. Jadi alamat Facebooknya mana? Oh ya, sebelum medsos ya nomor HP-nya misalnya gitu. Nomor underscore HP sama dengan input nomor HP. Kemudian yang terakhir kita kasih nama misalnya medsos IG. Jadi nanti yang kita masukkan adalah untuk menginput Instagram. Nah, berikutnya setelah kita memasukkan inputan tadi ditangkap oleh variabel-variabel yang sudah ditentukan di sini, variabel-variabel ini nanti akan saya masukkan ke dalam variabel yang nantinya masuk ke dalam berkas. Apa itu? Yaitu variabel teks. Jadi nama, nomor HP, medsos dan sebagainya akan ditampung oleh teks. Maka di sini saya tuliskan teks sama dengan nama. Kemudian menggabungkannya saya menggunakan plus ya. Kemudian ada nomor HP plus, kemudian medsos Facebook saya kasih plus. Kenapa ini dikasih tanda kutip di sini? Ini nanti hasilnya akan diberikan spasi biar tidak numpuk-numpuk begitu ya. Oke. Kemudian plus lagi berikutnya medsos Instagram. Ya. Berarti nanti kalau di sini kita beri nama misalnya Eko, nomor HP-nya 12345, Facebooknya FB Eko, Instagramnya IG Eko gitu misalnya ya. Nanti akan ditulis sejajar di sini ya. Berjajar di sini. Oke, setelah ini
Berikutnya kita akan tuliskan ke dalam file daftar kontak, yaitu dengan cara berkas titik write kemudian teks, karena tadi semua sudah ditangkap di teks. Terakhir yaitu berkas koneksitasnya kita tutup atau kita nonaktifkan ya. Nah, seperti ini. Coba sekarang kita jalankan. Kita klik kanan di sini, kemudian run. Nah, di sini ini ada nama titik 2, karena tadi di sini inputnya ada tulisan nama titik 2 akan muncul di sini. Misalnya Eko, nomor HP-nya misalnya 1234567. Saya enter. Facebooknya FB Eko misal. Kemudian Instagramnya IG Eko. Ya, saya enter. Nah, ini tidak ada masalah, ini berarti sudah masuk semua di sini, ya. Tetapi tidak terlihat ya. Cara melihatnya bagaimana? Kita kembali ke Notepad, yaitu daftar kontak TXT. Kita masuk sini, kita coba buka daftar kontak. Ya, namanya, nomor HP-nya, ini FB-nya yang kita tuliskan tadi, kemudian di sini. Nah, di sini tampilannya kelihatannya kurang keren gitu ya. Kalau kita lihat, kok gini, ya gitu. Kalau kita buat misalnya Eko, terus nanti di bawahnya misalnya seperti ini ya. Terus nanti di bawahnya juga muncul seperti ini. Nah, di sini. Tapi tidak hanya itu saja. Kemudian nanti di sini juga ada misalkan nama titik 2. Kemudian nomor HP titik 2 dan seterusnya. Nah, untuk kontak berikutnya nanti dituliskan di bawahnya dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita bahas, salah satu bentuk variasi dari pemrograman ini. Oke, kita kembali ke PyCharm-nya. Nah, di sini ini saya minimize. Nah, di sini sebelum berkas write, nah di sini kita tambahkan kode program untuk variasinya. Variasi yang kita gunakan ini nanti yaitu berupa format teks, di mana teksnya ini nanti tidak lagi dalam bentuk yang seperti ini, tapi akan kita rubah ke dalam pengaturan format yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan menggunakan menambahkan line break ke bawahnya, begitu ya, dengan menggunakan \n. Oke, ini saya akan beri tanda hanya komentar biar tidak dieksekusi. Kemudian di sini teks akan saya berikan format yang di dalamnya nanti yang kita masukkan adalah langsung kita beri \n. Maksudnya di sini adalah agar nanti dia akan tambah baris kosong baru gitu ya. Kemudian saya kasih nama, kemudian sama dengan. Nah, di sini nanti akan menangkap nilai inputan, tanda kurawal 2 ya, di sini akan menangkap inputan. Kemudian setelah menangkap inputan akan kita kasih baris lagi, enter ke bawah gitu ya istilahnya ya. Nah, setelah itu kita berikan misalnya nomor titik HP misalkan gitu. Nah, sama seperti yang tadi, yaitu kita tangkap hasil inputannya di sini, kemudian \n, kemudian kita kasih berikutnya adalah misalnya Facebook, kita tuliskan Facebook sama dengan, kemudian kita tangkap n ini biar nanti menuliskan di bawahnya lagi. Kemudian setelah Facebook yaitu Instagram sama dengan kita tangkap, kemudian kita akhiri juga dengan menambahkan baris di bawahnya lagi /n ya. Setelah ini kemudian titik, nah kita format. Nah, cara formatnya bagaimana? Nah, setiap inputan yang ada di tanda kurung ini nanti akan menangkap variabel-variabel yang ada di sini ini nanti. Nah, formatnya yaitu dengan urut-urutan
nanti di situ ada nama, koma, berikutnya adalah nomor HP, koma, kemudian ada medsos, koma, medsosnya yaitu Facebook duluan, enter, kemudian medsos IG, enter. Oke. Sampai di sini ini nanti sudah akan ditata di dalam variabel teks ini nanti ya. Akan bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita run. Ya, misalnya kalau tadi sudah saya kasih nama Eko, kemudian berikutnya saya kasih nama misalnya Petro, kemudian nomor HP-nya ini sembarang saya tulis, kemudian Facebooknya FB Petro, Instagramnya IG Petro. Oke, bentar, ini sudah tersimpan. Sekarang kita coba lihat lagi hasilnya di daftar kontak. Oke, nah ini ya. Ini yang pertama tadi, simpanan yang pertama, kemudian ini kita input simpanan yang berikutnya. Nah, apabila nanti kita menjalankan program ini lagi, nanti dia akan berada di bawahnya di sini. Itu ya. Oke, coba ini saya tutup lagi. Kemudian saya minimize, saya jalankan programnya sekali lagi untuk membuktikan apakah nanti dituliskan di bawahnya. Run. Kemudian saya tuliskan garing, nomor HP garing, masuk, kemudian Facebook garingnya misalnya garing, kemudian IG-nya IG garing. Oke, ya sudah tersimpan. Sekarang kita cek lagi daftar kontak. Ya, seperti inilah hasil akhirnya. Jadi kita bisa menuliskan. Nah, bagaimana ketika kita menuliskan, kita enter, nulis, nyimpen, kemudian otomatis nanti ditampilkan. Gampang ya menampilkan, kita hanya memerlukan menampilkan di debugger maksudnya ya. Kita hanya perlu menambahkan di sini setelah di close yaitu open lagi. Open kemudian hanya di read atau dibaca atau ditampilkan dengan cara print. Nah, cara mudahnya ya cukup kita gunakan di sini. Kita copy yang kemarin dari contoh yang kemarin, baca file ini ya, baca file saya berkas. Nah, ini untuk membaca aja saya kopikan. Saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Ini nanti akan masuk di debugger ya. Saya paste di sini. Oke. Ini jangan lupa diganti, modenya tetap R bukan R+, yaitu daftar kontak. Oke, daftar kontak. Kemudian ini masih sama berkasnya ya. Kemudian read-nya. Nah, ini namanya diganti yaitu daftar kontak .txt. Oke, ini ya. Sini juga di depannya saya kasih biar nanti ada enternya gitu ya, ada pindah baris. Oke, sekarang kita coba jalankan yang ini, run ya, kita kasih nama Bagong, enter, nomor HP-nya panjangan tidak apa-apa, yang penting cepat nulisnya. Bagong IG misalnya gitu. Oke, saya enter. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, ini yang pertama kali muncul nama tadi garing. Nah, sekarang Bagong masuk. Oke, ini bisa diperbesar. Nah, ini dari menjalankannya tampak seperti ini. Oke, kami rasa cukup untuk penanganan file kita pada sesi kedua ini dengan beberapa variasi input ya, inputan dari pemakai. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.